Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ilham Musonif. Di sini dari perwakilan kelompok kami yang beranggotakan Bagus Setiawan, Ahmad Al-Badr Mufizul Haq, Khalifatul Adian, dan Irfan Amar Afif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Fitzdale GPRIS Encryption Algorithm. Cara singkat dari algoritma kriptografi Fitzdale. Algoritma Fitzdale dikenal dengan Advanced Encryption Standard atau AES. Sedangkan pada tanggal 22 Mei 2002, Fitzdale menjadi standar algoritma kriptografi. Dan pada tahun 2006, AES merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetrik. Kriptografi AES Advanced Encryption Standard atau AES merupakan algoritma kriptografik yang dapat digunakan untuk mengamankan data. Algoritma AES sendiri adalah blok ciphertext simetrik yang dapat mengenkripsi dan deskripsi informasi. Di sini saya akan menjelaskan dari metodologi AES. AES sendiri mempunyai varian yaitu 128, 192, dan 256. Sedangkan standar AES sendiri yaitu 128. Pada dasarnya, operasi AES dilakukan pada array 2 dimensi yang disebut state atau mempunyai ukuran no x column. Seperti gambar di bawah ini. Secara singkatnya, proses AES yaitu melalui input page dari int 0 sampai int 15, kemudian masuk ke array state, lalu data akan dienkripsi dan dideskripsi untuk menjadi informasi atau nantinya keluar menjadi output page. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis AES. AES sendiri dibagi menjadi 3 yaitu 128, AES 192, dan AES 256. Perbedaan di sini tergantung dari panjang around yang digunakan. Seperti yang pada tabel awal tadi, AES 128 memiliki panjang kunci sepanjang 10 dan AES 192 mempunyai jumlah kunci 12 dan AES 256 mempunyai panjang kunci 14. Oke, di sini adalah inti dari algoritma AES. Ya, di sini adalah proses dari algoritma AES sendiri. Di sini nantinya masuk pada add round key atau initial round, kemudian diproses pada 9 round yang terdapat sub bytes, shift row, mix column, dan add round key. Kemudian akan dikeluarkan pada sub bytes, sub row, add round key atau final round. Ya, kemudian saya akan membahas tentang add round key. Oke, selanjutnya add round key. Di sini terdapat beberapa tabel yaitu tabel source dan tabel binary. Di sini berguna untuk metode perhitungan add round key.
XOR sendiri yaitu jika A yaitu 0 dan B 0 maka hasilnya akan 0. Pada intinya itu salah satu dari jika 1 dengan 0 maka hasilnya akan 1, tetapi jika sama 1 dengan 1 maka hasilnya akan 0. Di sini dapat dilihat tabel binary-nya. Di sini nantinya tabel binary dan XOR ini akan digabung, kemudian yang nantinya akan menjadi perhitungan Edron Key. Seperti contoh 04 dan A0. 04 yaitu bilangan binernya seperti di gambar 00000 0100, sedangkan A0 sendiri itu 1010 000. Kemudian digabungkan akan menjadi seperti pada gambar. Oke, selanjutnya yaitu subbytes. Kemudian di sini terdapat tabel subbytes. Di sini terdapat matrik tabel subbytes, yaitu merupakan penukaran dari baris dengan kolom, seperti contoh pada gambar baris yang nantinya akan ditukar oleh kolom. Oke, selanjutnya saya Albatur Muhammad Haq akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan tabel XProp. Jadi apabila kita mempunyai angka 19, angka 1 menjadi baris, angka 9 menjadi kolom. Kemudian kita cocokkan dengan tabel XProp. Angka 1 menjadi baris, yaitu baris pertama. Kemudian angka 9, kita cari kolom 9. Kemudian dari pertemuan baris dan kolom ini kita ambil nilai tersebut untuk menggantikan angka 19. Jadi yang pertama itu pergeserannya 0, kemudian baris kedua pergeserannya 1 byte, baris ketiga pergeserannya 2 byte, baris keempat pergeserannya 3 byte. Kemudian selanjutnya adalah mix column. Jadi mix column itu adalah proses pengalian atau pencarian hasil dari perkalian matriks. Contohnya seperti ini. Jadi nanti matriks 02 dikalikan D4, 01 kalikan BF, 01 kalikan 5D, 03 kalikan 30, kemudian dan seterusnya sampai dihasilkan hasil seperti ini. Proses selanjutnya yaitu diagram aliran AS. Dimulai dari ronde kedua dilakukan pengulangan secara terus-menerus dengan rangkaian proses subbat, shift row, mix column, round key, after, add round key. Kemudian setelah itu diulangi lagi ke round ketiga dengan cara yang sama, kemudian diulangi lagi sampai ke round 9. Lalu di round ke-10 proses mix column ini tidak dilakukan karena hasil dari round key ini nantinya akan menjadi ciphertext. Kali ini kita akan belajar mengenai proses perhitungan manual dengan metode AES. Untuk lebih memahami proses enkripsi menggunakan metode AES ini, maka akan dijelaskan perhitungan manual dari metode AES 128-bit untuk pesan audio menggunakan keamanan suara dengan nama file pesan .mp3. Nah, sebelum melakukan perhitungan secara manual,
file tersebut, file pesan.mp3 diubah lebih dahulu ke dalam bilangan heksadesimal menggunakan binary viewer. File pesan.mp3 yang telah diubah menjadi bilangan heksadesimal, dari data tersebut diambil beberapa bilangan heksadesimal untuk dijadikan plain text, yaitu 61 06 22 1C 44 70 6E 63 2C 42 4A 25 6C F2 48 29 33. Contoh perhitungan metode AES secara manual adalah sebagai berikut. Semisal plain text adalah 61 06 22 IC 44 70 6E 63 2C 42 25 6C F2 48 A9 dan 33, maka kunci atau sistem informasinya diubah ke dalam bilangan heksadesimal menjadi 736973 7465 6D 5F 69 6E 66 6F 72 6D 6173 dan 69. Selanjutnya yaitu memasukkan plain text dan kunci ke kolom 4x4 atau matriks 4x4 plain text kunci. Ubah bilangan heksadesimal ke bilangan biner, plain text dan kunci. Lalu sebelum melakukan enkripsi hitungan ekspansi kunci atau case schedule terlebih dahulu, pertama kita masuk ke dalam round 1. Hasil case schedule round 1 untuk tahap enkripsi dan round key, atau juga bisa disebut dengan initial round plain text, yaitu dengan kunci yang tadi lalu diubah ke dalam bilangan heksadesimal, lalu menghasilkan at round key-nya matriks 4x4 yaitu 12 21 42 dan 9F, lalu 6F 1D 2C dan 29 51 31 4A dan DA, yaitu ada 68 0A IE dan 52. Untuk tahap selanjutnya adalah subtest, yaitu mengubah hasil at round key menggunakan tabel SBox. Hasil at round key yang pertama adalah 1D, berarti baris ke kolom 0 baris 1 kolom D, sehingga diperoleh melakukan dengan cara yang sama sampai semua hasil at round key nya berubah sesuai dengan tabel SBox. Nah, seperti tabel di samping, yaitu menghasilkan C 9 FD 2C dan DB A4 71 A5 dan A5 A8 D6 57 D1 dan D7 BE 45 467 dan 72. Lalu tahap selanjutnya adalah shift rows, yaitu hasil subtest digeser ke kiri mulai dari baris ke-1 dilakukan 0 pergeseran, baris kedua dilakukan 1 pergeseran, baris ketiga dilakukan 2 pergeseran, dan baris keempat dilakukan 3 pergeseran, sehingga hasilnya adalah 02 03 01 01 01 02 03 dan 01 01 01 02 03 03 01 01 02. Lalu tahap selanjutnya adalah mix column, yaitu mengalihkan hasil shift row dengan 02 03 dan seterusnya seperti tabel di bawah ini, yaitu yang tadi 02 sampai seterusnya dikalikan dengan shift row key yang di atas tadi, sehingga menghasilkan hasil yang ada di kolom berikut, yaitu semisal baris ke-1 dan kolom 9 02 kali C6 diubah ke bilangan biner terlebih dahulu, yaitu 000010 kali 11000101. Bilangan biner tersebut diubah ke bilangan polinominal, yaitu X kali X pangkat 7 plus X pangkat 6 plus X pangkat 3 plus 1. Untuk perkalian O2, setiap pangkat dari bilangan polinomial hasil shift row ditambah 1. Misal X7 tambah X6 tambah X3 plus 1 menjadi X8 ditambah X7 ditambah X4 plus X. Jika ada pangkat lebih dari X7, maka dimutkan dengan X8 plus X4 plus X3 plus X plus 1. Nah, untuk X8 plus X7 plus X4 plus X mut, yaitu X8 pangkat 8 X pangkat X8 plus X4 plus X3 plus X plus 1 sama dengan X7 plus X3 plus 1 dalam bilangan biner menjadi 10000101. Nah, untuk yang 03 kali 4 diubah ke bilangan biner, lalu bilangan biner tersebut diubah ke bilangan polinomial. Untuk perkalian 03, setiap pangkat dari bilangan polinomial hasil shift row ditambah 1, yaitu X8 plus X6 plus X3, lalu ditambahkan bilangan polinomial
hasil shift row sebelum setiap pangkat ditambah 1, yaitu x8 plus x6 plus x3 ditambah x7 plus x5 plus x2. Setiap pangkat yang menjadi sama dihilangkan dan sisanya menjadi hasil, yaitu hasilnya itu x8 plus x7 plus x6 plus x5 plus x2 plus x3 plus x2 mod x8 plus x4 plus x2 plus x plus 1 sama dengan x7 plus x6 plus x5 plus x4 plus x pangkat 2 plus x plus 1 dalam bilangan biner menjadi 1 1 1 1 0 1 1. Nah, seperti itu seterusnya sampai menemukan semua hasil dari perkalian. Dan hasil dari mix column di X row kan dengan X schedule round 1 yaitu 16, 60, 1A dan FB, 45, A3, 72 dan BO, 07, ED, 98 dan 70, 55, B0, CE dan FD. Nah, lakukan seperti proses round 1 sampai round 9, maka akan diperoleh hasil sebagai berikut. Round 2 subtest shift row mix column. Hasil mix column di XOR kan dengan case schedule round 2. Setelah di XOR maka hasilnya add round K. Demikian seterusnya sampai dengan semua round ke-8 itu selesai. Misal round 9 subtestnya adalah 71, 62, 06, 9B, 6D, 35, BB dan F5, 5E, 58, F5, 1B, 51, 10, 93 dan 4C. Shift row mix column, hasil mix column di XOR kan dengan K schedule round 9. Setelah di XOR kan maka hasilnya adalah round K, 91, 93 sampai dengan seterusnya. Final round di subtestnya hasil dan shift row di XOR kan dengan K schedule round 10. Setelah di XOR maka hasilnya adalah hasil inskripsi yaitu 52, 7E, D2 dan 76. Lalu ada C2, F9, 71 dan 51, F5, 7D, 78 dan 34. Yang terakhir adalah 9B, 13, 7D dan 96. Pesan audio yang telah dienskripsikan tidak akan dapat diputar. Nah, sekarang masuk ke tahap dekripsi. Chapter text sekian dengan initial round atau sering disebut dengan add round K. Chapter text XOR K schedule round 10. Hasil add round K adalah sekian. Hasil dari add round K dilakukan inverse shift row, yaitu hasil subtest digeser ke kanan. Mulai dari baris ke-1 dilakukan 0 pergeseran, baris kedua dilakukan 1 pergeseran, dan baris ketiga dilakukan 2 pergeseran, dan baris keempat dilakukan 3 kali pergeseran. Untuk tahap selanjutnya adalah inverse subtest, yaitu mengubah hasil inverse shift rows yang menggunakan tabel inverse Xbox, dan akan diperoleh hasil sebagai berikut, yaitu 81, 0B14 dan 6E, 39, 96 AC dan 87, 71 CC, IE dan ED, 5B, 46, 75 dan 16. Maka akan menghasilkan 91, 9E, 9B dan 45, 5B, 1C, AA dan EA, 2C, 27, 3E, 953, D2, 98, 3F dan 2F. Lalu round 1 atau round K yaitu hasil inverse subtest Xbox XOR K schedule round 9. Tahap selanjutnya adalah inverse mix column. Hasilnya inverse mix column adalah sekian yang diubah ke dalam bilangan biner. Lalu inverse shift row. Tahap selanjutnya adalah inverse subtest, yaitu 71, 62, 06 sekian sampai dengan yang terakhir adalah 4C, lalu berubah menjadi 2C, AB, A5, E8 sekian sampai dengan 5D. Untuk proses pada round 1 diulangi sampai dengan round 9. Setelah semua proses selesai dilakukan maka akan didapat hasil dekripsi yaitu 610622 IC 4470 6E 63 2C 4A 25 6C F2 48 A9 dan 33. File audio yang telah didekripsi akan dapat diputar kembali. Yang tadinya tidak dapat diputar karena telah dienkripsi, lalu kita dekripsikan kembali sehingga bisa dapat diputar. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh penerapan enkripsi AAS pada bahasa pemrograman Java. Langsung saja. Yang pertama kita harus mengimport beberapa library. Yang pertama itu ada security
secure random untuk mendapatkan nilai random ya nanti. Kemudian ada Java Util Base 64, ada Java X Crypto Chipper, ada Java X Crypto Spec IV Parameter Spec, ada Java Crypto Spec Secret Key Spec. Kemudian masuk saja langsung ke public class AAS. Ada void main-nya, nanti saya akan membuat string key berisi 16 digit kata kunci yang digunakan untuk menenkripsi nanti. Kemudian ada string plain juga, ini berisi pesan yang akan dienkripsi nanti. Langsung saja di sini akan membuat string chipper yang berisi hasil return dari fungsi to encrypt dengan masing parameter plain dan key. Plain dari sini, key dari sini. Kemudian akan di print hasilnya. Kemudian di sini akan saya buat lagi string plain tadi, akan saya ubah ya menjadi itu decrypt untuk mendekripsikan hasil chipper tadi. Akan saya print lagi hasilnya. Langsung saya coba saja ya. Nah, di sini akan mendapatkan dua output ya. Yang pertama ini dari printan chipper tadi, jadi ini adalah hasil enkripsi dari anak ayam turun 10 dan kata kuncinya nanti. Kemudian output yang kedua yaitu kata yang sama seperti ini ya. Ini itu hasil dekripsi dari kata yang sudah dienkripsi tadi. Jadi bagaimana kok bisa begini itu? Yang output pertama itu dari sini ya, to encrypt. Di sini akan ada metode namanya to encrypt. Meternya yaitu string pesan dan string kunci. String pesan nanti dipasingkan dari sini. Yang pertama yaitu kita akan membuat objek secret key spec dengan nama key spec ya, dengan parameter awalnya kunci get page. Jadi kita akan mendapatkan page dari string kunci, dan AES karena kita menggunakan enkripsi AES. Kemudian kita membuat array byte baru dengan nama BIV dengan panjangnya yaitu 16 indeks ya. Kemudian kita secure random get instance strong next byte BIV itu untuk random ini ya, bytes, mendapatkan angka random nanti dipakai untuk enkripsi kata kuncinya dulu. Kemudian kita membuat objek baru, objek IV parameter spec dengan nama IV spec dengan parameter dari array BIV tadi. Kemudian membuat objek baru, objek chipper nih dengan nama C, get instant dengan tipe ini. Kemudian kita memanggil fungsi init untuk menginisiasi dari objek chipper tadi. Encrypt mode karena ini kita untuk mengenkripsi. Kemudian key spec dari kata sandi tadi, dari key ini. Terus IV spec dari angka random tadi, byte random.
Setelah itu akan dibuat array byte baru dengan nama BANC. Kemudian memanggil fungsi doFinal dari objek zipper tadi dengan passing parameter getBytes dari string pesan. Jadi dari string pesan nanti didapatkan nilai bytesnya ya, disimpan pada array BANC. Kemudian dibuat string baru namanya string INC sama string IV ini. Base64 get encoder memanggil fungsi encode to string nanti. Jadi dari ini kan berupa byte ini, bukan string, nggak bisa dibaca. Jadi nanti dari byte diubah menjadi string. Ini juga sama. Ini BNC itu dari pesan, ini dari kata kuncinya tadi. Kemudian mereturn hasil dari kata kunci tadi yang sudah dienkripsi, kemudian .2 dan pesan yang telah dienkripsi tadi. Hasilnya ini ya, ini kata kunci sampai .2, terus ini pesannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ini kenapa bisa kembali menjadi teks awal tadi. Di sini kita akan hasilnya dari sini ya, do decrypt dengan passing parameter zipper tuh teks yang tadi ya, yang ini ya, zipper, dan kata kunci yang digunakan untuk menyanti. Jadi pada metode do decrypt ini yang dibutuhkan yaitu kata kuncinya ini sama teks yang telah dienkripsi sama kata kunci yang digunakan untuk mengunci tadi. Kalau ini kombinasinya tidak sesuai nanti ya error. Nggak bisa, berarti passwordnya salah gitulah. Sama ini membuat objek secret keyspec dengan nama keyspec dengan bytes nilai bytes dari string kunci sama seperti ini. Kemudian di sini beda ya. Di sini akan membuat array baru, array string namanya pair, dan memanggil fungsi split nih dari zipper .2. Jadi ini maksudnya tuh ini untuk memisahkan ya, ini sampai .2, terus ini dari .2 sampai seterusnya. Jadi ini jadi masuk ke indeks 0, ini masuk ke indeks 1 gitu. Nah, kemudian ini akan dibuat array byte baru namanya BIV sama BANC, memakai library base64 getDecoder untuk mendekode dari array pair indeks 0 nanti. Sama array indeks 1 disimpan masing-masing ke BIV dan BANC. Kemudian membuat parameter baru, parameter IV, parameter spec dengan nama IV spec dengan parameter BIV ini. Kemudian membuat objek baru zipper, tipenya sama ini. Kemudian menginisiasi ini dengan fungsi init
pada objek C. Karena ini dekripsi, kita menggunakan decrypt mode. Yang tadian encrypt mode. Ini sama, kita menggunakan keyspec batch yang diambil dari ini. Ini nilainya sama ini. Untuk IV spec beda ini. Kemudian membuat array byte baru namanya BT. Kita memanggil fungsi doFinal dari objek C dengan parameter BANC. Kemudian mengembalikan string dari ini. Hasilnya ini. Ini kalau kita run lagi, hasilnya ini akan berbeda ini. Nah, berubah kan? Ini kenapa bisa berubah? Ini berubah karena ada ini kan akan kita random terus ini. Jadi kecil kemungkinannya untuk bisa menebak ini. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.